Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Seperti biasa Idrus, Bang Halis, Baharudin Artonang, Jaya Arjuna, dan ini ada kawan kita juga. Ini sama-sama USU dulu. Seorang dokter ahli paru-paru, Pantas Hasibuan. Secara pribadi tidak kenal, tapi mukanya sudah nampak. Awal lihat beredar di Medan. Rupanya apa juga ini, tukang begadang juga nih di kampus dulu barangkali gitu. Apa kabar, Pantas? Baru baik, Bang. Jadi kau sekarang masih ngajar di kedokteran? Staf pengajar luar biasa lah, Bang. Biasa-biasa di luar jadinya. Oh, memang itu Kalau apanya ya? kalau ada jamnya dipanggil gitu. Praktek masih? Praktek masih, Bang, tapi sekarang selama COVID pagi lah. Sebelum Bang Halis ini di Medan. Oh, Aku iya. agak ragu paru-parunya perlu diperiksa itu. Banyak Iya. kali merokoknya. Dengar batunya tadi. Tengok dari batu aja dia tahu Pantas. itu sengaja ditampilkan ya, Oh, karena gitu kan ya. kita memanggil Pantas kan gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana seorang itu yang dikatakan terindikasi sakit paru. Beliau ini bukan dokter ahli paru-paru, Bung Ari. Dia ahli paru. Kalau paru-paru itu makanan. Oh. Ya, soto, Ya, Bang, jadi- soto paru. Atau paru. Dia ini ahli paru kan gitu ya. Ya memang kadang-kadang kalau sama antara perokok dengan ahli paru nih, itu selalu pasti akan selalu beda lah gitu ya. Tapi apapun dia pendapat ahli paru ini penting bagi perokok juga kan gitu. Saya merokok lebih kurang 65 tahun sudah, Bung. Ya, 65 tahun karena dimulai start dulu kira-kira umur 11-12 tahun lah gitu ya. Nampak kali bandelnya ya? Anak jalan gitu ya, anak jalannya. Jadi kalau anak jalan tidak bandel, tapi karena pergaulan itu kadang-kadang kan ngerokok. Rokok ini kan kadang-kadang kan menunjukkan gambaran penampilan, gambaran pergaulan, gambar orang pekerja juga begitu. Karena nanti kalau waktu aku masih kerja dulu, Bung Pantas, selalu dikasihkan orang dimasukkan itu uang rokok katanya. Tak pernah uang kertas kan gitu. Uang rokok katanya kan. Itu yang membuat akhirnya merokok sampai pensiun. Uang kopi pun jarang, uang rokok katanya kan begitu. Walaupun Excuse-nya hebat kali nih. Dia sebelum diceramahin sama Pantas, dia buat ini dulu. Apologi. Buat bearing. Bukan. Bearing. Aku rasa mungkin barangkali aku ini salah seorang yang barangkali disayangi ya, dilindungi mungkin, dilindungi dari ahli paru seperti Pantas ini kan. Jadi kalau aku mau cerita mungkin ya, dengan 65 tahun kemarin tuh memang ada kekhawatiran aku terhadap paru kan gitu. Nah begitu terpapar kemarin dengan COVID, waktu diperiksa dengan ronsen maupun MRI, ternyata hasilnya dianggap bersih gitu, no flek, tidak ada flek sama sekali atau apa gitu. Nah, Tapi potong ya. Kalau si Pantas Hasibuan kan dia dokter paru ya, artinya pastilah bersinggungan juga dengan rokok. Barangkali boleh juga kita minta gambaran sedikit bagaimana sih tentang, karena sekarang kan banyak kontroversi. Ada yang mengatakan orang merokok umurnya hampir 100 tahun, yang nggak merokok. Jadi apakah beliau ini termasuk salah satu yang menggoda perasaan dari Menteri Keuangan, ya kan? Mungkin karena ahli-ahli paru yang mengatakan demikian, bahwasanya orang yang perokok itu menghabiskan anggaran BPJS sampai sekian persen. Boleh dikatakan berapa, 17-19 triliun katanya. Entah itu informasi itu datangnya dari si Pantas atau siapa, nggak aku tahu lah kan gitu. Ya. Bukan, Bang. Jadi macam seolah-olah aku musuh kan begitu sama apa-apa. Akhirnya aku bicara secara ekonomi kepada Menteri Keuangan dengan ada rasa apa sedikit. Aku sampai keluarkan data-data bahwasanya yang diperoleh dari pajak cukai rokok itu 42 triliun, ya kan? Itu diberikan kepada kesehatan. Tapi kalau cuma 19 triliun ini dihabiskan BPJS itu kemana ya sisanya kan gitu. Tapi udahlah, terlepas dari itu, aku mau bicara tentang penyakit paru balik. Apakah memang begitu rentan sekali ya bagi para perokok terkena paru itu? Karena banyak juga kalau kita dengar orang yang tidak perokok juga kena juga itu penyakit paru. Dan sekarang persoalan merokoknya itu kan harus kita tinjau dulu, Bang. Ada orang merokok dia asal lewat aja dari mulutnya.
Ya, di Ya kan, kumurnya. Cak? Puah, siap. Ah, ya, ya. Ada Kayak aku juga, orang, aku gitu aku. dihisap dalam, Ah. ya kan? Dari ubun-ubun itu pun keluar asapnya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya itu. Ah, Ya. ya, ya. Nah, yang berikutnya harus kita lihat juga berapa batanglah dihabiskannya satu hari, ya kan? Mungkin kalau cuma 5-6 batang aja nggak ada masalah, Bang. Tapi kalau udah kayak Kertapi Kelutuk Medan Siantar dulu, wah itu boral lah dia kan. Waktu poltok terus bisa 3-4 bungkus satu hari kan. Nah, itu dia, itu yang berikutnya. Yang berikutnya, sekarang itu kan kita lihat gennya. Ada orang yang memang gennya itu tak apa-apa, dia mau merokok berapa batang, terserah gitu. Ada orang yang merokok sedikit pun paling sering pula sekarang, Bang, kanker paru, Bang. Oh. Banyak kali, Bang, sekarang. Ya, ya. Iya, aku pun terkejut. Minta data lah saya, mau ngurus surat izin praktek. Setahun ini berapa lah pasien yang kutangani. Ya, tahu-tahu sudah 780 orang yang kena kanker paru kutangani. Aku pun terkejut. Itu di Medan. Di Medan. Iya, Itu di Bang, Medan. gimana? Semua, Bang, tersebar, Bang. Aku Oh. pun terkejut. Bukan yang 78 itu di mana? Areal mana? Semua, Bang, dari Sumatera Utara, Bang. Oh, Sumatera Utara ya. Oh, jadi Iya, bukan Bang. Indonesia ya. Oh, tinggi lah itu kalau gitu. Indonesia. Makanya tinggi, Bang, di Indonesia. Tinggi Bukan. sebenarnya di Indonesia. Pantas. Jadi Iya, yang 780 pasien yang terindikasi Iya. kanker paru itu, Iya. apakah sama dengan dia penyakit paru atau kanker paru? Kanker paru, Bang. Kalau abang, Bang ya, kalau kurasa, nah inilah dulu, Bang ya, yang itulah soal merokok tadi, ya kan? Nah, yang berikutnya kita harus lihat dulu, Bang, status ekonominya. Kalau status ekonominya dia dari awal, dari kecil, maksud saya hidupnya itu, gizinya itu cukup, kadang-kadang perlakuannya tidak sama, Bang. Nah, tapi kalau pula kita bukan soal menyindir yang lain ya, kalau pula dia berasal dari ekonomi bawah, merokok lagi, itu pula jadi bahan dia sampai beli makanan pun dia tak mau, nah itu masalah. Nah, tapi kalau seimbangnya gizi sama merokok, sama jam tidur, sama pekerjaan, nggak ada masalah, Bang, bisa hidup lama. Nah, contohnya lah, orang tua saya, bapak saya dulu, merokoknya ngeri, Bang. Ngeri sampai juga umurnya 89. Nah, jadi kadang-kadang kita pun agak bingung juga, ya kan? Nah, jadi lama-lama kita lihatlah perilakunya bagaimana, itu aja, Bang. Tapi persoalan usia itu pernah dilontarkan teman saya. Kakek saya itu perokok berat, tapi usianya sampai 80 katanya. Loh, tidak berarti tidak panjang umur perokok. Kalau dia tidak merokok bisa 100 tahun, ku bilang. Jadi cara berpikirnya begitu, ku bilang. Ya. Jadi kalau saya salah, mohon maaf Pak Halis. Ya, Jadi, karena ada juga yang tak perokok, Pak Bahar. Umur 40 udah out juga dia kan begitu. Ya, mana sekarang korelasinya gimana, korelasi antara perokok itu dengan usia? Karena kan persoalannya panjang umur itu sudah mungkin kualitas hidupnya itu yang mungkin. Ya umur kayak bapakku tuh 52 tahun masih seger gitu kan. Tapi ada juga dia sampai 100 tahun, tapi 50 tahun ke atas itu hidupnya udah susah. Tapi masih panjang umurnya, tapi hidup karena batuk melulu. Nah, itu sekarang gimana pantas? Korelasinya itu gimana? Karena setahu aku juga ini pedagang rokok nih. Setahu aku merokok itu kan ada dua itu apanya. Satu candu, satu habit ya. Jadi kadang-kadang kalau yang kayak kau bilang tadi itu yang merokok cuma basbus. Ada juga kalau aku merokok kalau ngirupnya nggak terlalu masuk ke dalam banget tuh nggak terasa dulu itu. Jadi sampai kayak menyala tuh api rokok itu. Tapi memang udah berhenti ya, udah berhenti. Itu kira-kira kalau saya sambung nih obrolannya Pak Idrus ini dengan cerita Pak Pantas tadi tentang kereta api, kereta Kelutuk dari Medan ke Siantar. Saya pernah soalnya, bukan hanya asapnya banyak. Kaos binglon yang saya pakai waktu itu ngetop Pak Isari bolong-bolong dia sampai ke tebing tinggi. Jadi dampaknya itu tidak hanya sekedar ke awan tapi penumpang juga. Ini kiasan, fantastis. Kretek itu ya Bang Bahar ya. Kretek itu ya. Gini Bang. Jadi kalau kita persoalkan antara relasi merokok dengan usia ya.
Itu saya bilang, kalau memang status gizinya itu bagus, diseimbangkan, itu nggak ada masalah, Pak. Kadang-kadang yang paling problem di kamar pun merokok dia. Itunya. Kalau merokok misalnya kita aktif, itu kan paru-paru kita itu kan aktif dia. Dibuangnya lah sebagian asap rokok. Sudah di dalam. Tapi ini, itu makanya saya bilang tadi, Bang, udah ekonominya rendah, merokok dia, duduk-duduk pula pinggir jalan. Nah, nggak ada pergerakan. Kan jadi masalah sama dia. Kalau orang yang aktif dia merokok, artinya semuanya parunya itu masih mengeluarkan sebagian besar asap yang masuk ke dalam. Nah, ini yang tadinya jadi harus kita pertimbangkan. Jadi nggak bisa kita judge orang merokok begini, nggak bisa. Banyak pertimbangannya. Artinya jangan sampai kita membuat sesuatu masalah bagi orang perokok. Nah, karena begini Bang, aku banyak pasienku juga begitu. Ku berhentikan merokok Pak Pantas, katanya. Rusak aku, kenapa? Tak bisa aku berpikir, katanya. Ini kan jadi masalah kan? Kita menimbulkan masalah bagi orang lain. Makanya bagus kita bilang, silakan aja lah merokok. Sudah kadung puluhan tahun merokok. Cuma lihat dulu, kalau lagi sedang tak enak budi, jangan merokok. Kalau sehat setiap kali, silakan merokok. Karena gini Bang, ini merokok ini kan jadi apa itu? Pemicu di otak kita dia. Nikotinnya itu kan termasuk pemicu lah dia itu. Merangsang otak kita itu supaya kembang gitu. Jadi kalau udah biasa, kita begitu, tak begitu, kecarian. Jadi itu faktor habit berarti, bukan faktor candu, ya kan? Jadi aku dulu juga begitu kalau ke kantor, itu udah jadwal itu. Aku satu hari 2 bungkus. Jadi jam 11 udah beli 1 bungkus lagi. Jadi udah begitu nggak ada, berhenti, bingung duduk, kayaknya ada sesuatu yang hilang. Tetapi kan karena itu habit, setelah 17 tahun aku berhenti, aku merasa aman-aman aja tuh, nggak ada sekarang keinginan untuk merokok. Tapi memulainya itu yang susah. Iya. Ya itu berarti kan Bang bisa tinggalkan dia. Saya pun dulu Bang, waktu sekolah merokoknya dulu. Kalau tak merokok, tak siap aljabar. Disuruh ke depan, mengangkat kaki lah separuh. Yang di depan tuh dibikin. Iya kan? Tapi setelah saya beginilah, habislah, masuklah ke dokteran. Mulailah belajar bahwa rokok itu jelek. Ya kan? Kemudian ketahuanlah ibu saya meninggal karena kanker rahim. Nah, ini pasti menurun kan begitu. Ku stop lah merokok, habislah gigi. Orang makan bonbon Hex yang merah itu. Satu hari bisa sampai 20 makan. Supaya berhenti. Nah itu dia bonbon Bang. Hex itu yang kayak gambar kau depannya kan? Ya, yang merah itu Bang. Ada kaleng. Mantap itu Bang. Si Pantas mukanya. Medan tuh itu bonbon Hex. Nah, saya mencatat yang sayap-sayapnya Pak Pantas saja. Tadi kan dia bilang soal kereta Pluto. Ini saya dengar lagi tadi udah merokok, duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Saya setiap pagi kemudian capeklah saya membersihkan rokok yang bertebaran di pinggir jalan depan rumah saya. Coba, dia sangka pinggir jalan itu asbak terbesar di dunia Pak Pantas. Saya sisi-sisi. Jadi ada juga filosofi aku itu. Aku tidak perokok, tapi aku suka merokok. Beda itu. Karena aku bisa stop kapan aja. Tapi kalau aku lagi mau, aku mau. Aku pernah bilang gini, Pantas. Rokok itu aku tahu tidak bagus bagi kesehatan. Tapi bagus sekali bagi pikiran. Untuk pikiran bagus sekali. Itu bagus. Ini Barodin, apalagi kita, macam kau sama aku, kita penulis. Kadang-kadang waktu kita nulis kehilangan kata-kata, hembuskan asap, ada huruf-huruf di situ. Huruf-huruf. Betul. Iya. Apa Isari, pemikiran kau itu juga yang kupikirkan dulu. Ternyata itu sama sekali tidak benar. Artinya kan aku bilang tadi, aku tuh kayak yang sakit gitu aku berhenti merokok. Kan aku bilang aku satu hari 2 bungkus sampai 3 bungkus merokok. Sudah sampai nggak tahu lagi caranya bagaimana. Sampai kusuruh satpam office boy. Gue bilang minta rokok kau, aku kasih dia duit. Akhirnya dia bilang apa? Ini Pak, satu hari saya beli rokok khusus untuk Bapak. Karena nggak bisa begitu kuatnya gitu loh. Tapi karena begitu nggak ada rokok nggak bisa aku berpikir kan itu udah ada satu di dalam mindsetnya. Tapi betul juga Pak Pantas tadi kan, dia juga merasakan itu. Kalau tidak merokok ya nggak lancar aljabar kan. Atau Tapi Pak Isari, saya ingat betul salah satu pelukis terkenal dari Jogja.
Nggak benar itu Nang itu. Kalau seniman itu harus jorok, kata, oh dia steady banget. Siapa dia? Seperti Basuki Abdullah. Tidak seniman itu harus jorok, katanya. Perlu juga dipikirkan Oh itu. ya, Basuki pakai baret dia. Beda sama Avandi kan. Avandi kan jorok. Pantas, Iya, aku Bang. tanya, apakah yang jahat itu nikotin atau tembakau?